Perancangan produk grafika 10 MIPA 3. Kelompok 3 PKWU. Nama 1. Adelia Rosiana, 2. Egy Audia Alvarezi, 3. Habib Toha Muzaki, 4. Indah Rahmawati, 5. Muhammad Yudhistiro, 6. Riki Chandra Pratama. Dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas Ek MIPA, kita akan membahas antara lain 1. Pengertian dasar grafika, 2. Perencanaan produksi grafika, 3. Sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Pengertian dasar grafika. Grafika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan grafik ialah presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi, pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Grafika dalam bahasa Inggris, grafik adalah presentasi pada suatu permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu bertujuan untuk memberikan tanda informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. Contohnya adalah foto, gambar, line art, grafik, diagram, tipografi, angka simbol, desain geometris, peta gambar, teknik, dan lain-lain. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Dalam bahasa Indonesia, kata grafis sering dikaitkan dengan seni grafis, printmaking, atau desain grafis, atau desain komunikasi visual. Grafik merupakan gambar suatu proses naik turunnya suatu objek yang ditunjukkan dalam bentuk fluktuasi garis. Pada umumnya grafik tersebut dibuat dengan gambar serta garis yang disertai angka dan huruf. Perencanaan produk grafika. Bidang teknologi grafika mempunyai beragam jenis peluang usaha yang dapat dilihat pada kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitar. Sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk usaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarnaan, dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan bergantung pada teknik cetak yang digunakan. Terdapat 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu sebagai berikut. Cetak tinggi. Pada jenis cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang cetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lain yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada suatu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, kemudian dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukuran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau relief dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetakan tinggi adalah stempel. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantaranya cukil kayu dan cap. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak digunakan di Cina dengan acuan cetak papan kayu hingga mesin cetak Gutenberg. Cetak dalam. Pada teknik cetak dalam, pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak. Acuan cetak yang bisa berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Tulisan atau gambar tersebut diukir pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium, foil, dan materi datar lainnya. Tinta yang bercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan rongga gambar-rongga pada ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berbentuk gambar kebalikan dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak dalam misalnya
rotogravur, dan etsa. Cetak saring produk grafika, cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar pada prinsipnya mengaplikasikan tinta pada bidang acuan dan kemudian memindahkan tinta dari bidang acuan cetak ke permukaan kertas atau permukaan datar lainnya. Berbeda dengan ketiga jenis datar. Teknik cara saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar yang dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang dihasilkan. Berbeda juga dengan teknik cetak tinggi, cetak dalam dan cetak datar yang menghasilkan gambar terbaik. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetak. Acuan cetak pada cetak saring dapat merupakan stentil atau pola gambar yang dicetakkan di atas kertas dengan skren atau dengan mencetak gambar acuan pada skren. Maka teknik ini dikenal dengan sebutan Shredding. Cetak shredding dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan style dapat dilakukan tanpa skren, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi style pada gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan dengan di gua-gua. Cetak dasar pada jenis ini bidang acuan cetak berupa permukaan datar memiliki dua jenis lapisan permukaan. Suatu jenis lapisan mengikat tinta sedangkan satu jenis lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan sistem cetak datar yaitu koran dan majalah. Pencetak offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja untuk menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu, atau tiga warna dan hitam untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah. Pada pencetakan berwarna, cetak offset memiliki 4 fungsi acuan cetak, yaitu acuan cetak berwarna biru, merah, kuning, dan hitam, atau dikenal dengan CMYK. Cetak digital. Cetak digital adalah proses pencetakan yang terjadi dalam bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetakan digital yaitu printer. Cetak saring atau cetak adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan wafer dengan kerapatan tertentu dan umumnya berdasarkan dasar nyalon atau sutra. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di karbon, kertas PVS atau karge. Kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi fotoresis atau disinari, maka harus disiram air agar pola terlihat halus. Akan terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta dan tidak. Proses pengerjaannya adalah dengan menuangkan tinta di atas layar dan kemudian disapu menggunakan palit atau rakil yang terbuat dari karet. Satu layar digunakan untuk satu warna, sedangkan untuk membuat beberapa warna dalam satu desain harus menggunakan suatu alat agar presisi. Cetak saring biasanya digunakan untuk mencetak gambar dimensi datar seperti kain. Teknik sablon sering digunakan di konveksi. Contoh gambar cetak saring. Cetakan tanpa bidang acuan cetak disebut cetak. 2. Gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan adalah. 3. Contoh dari cetakan tinggi adalah
4. Contoh dari produk grafika dengan sistem cetak datar ini yaitu 5. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan salah satu teknik cetak yang menggunakan layar screen dengan terapan tertentu dan umumnya berbahan dasar nylon atau sutra disebut 7. Nilon atau sutra disebut juga 8. Cetak saring biasanya digunakan untuk mencetak gambar di dimensi datar seperti 9. Teknik sablon sering digunakan di nama lain dari bidang cetak adalah. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban benar, jawaban salah, dan terima kasih.